Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami dari BPP Buir sedang mengunjungi kegiatan seorang petani dalam melakukan persemaian tembakau. Jadi nama petaninya Pak Kamaludin. Kami memanggilnya Amak Repa karena beliau ini berasal dari Lombok Timur, Pak. Amak Repa ya? Bagian Selong. Selong itu kalau di Kabupaten Lombok Timur jadi ibu kota Kabupaten Lombok Timur. Walaupun posisinya tidak berada di jalan raya, tapi ya Selong seperti itu telah menjadi bagian penting dari Kabupaten Lombok Timur. Ya, jadi persemaian ini dibuat untuk mempersiapkan tanaman tembakau yang akan ditanam setelah tanaman padi. Tanaman padi yang sedang berumur sekarang berapa tanaman padinya? 2 bulan. Sudah keluar malai? Ya, baru mau keluar malai. Jadi sedang padinya sekarang sedang memasuki fase generatif. Malainya baru keluar 1-2. Jadi diperkirakan nanti setelah tanaman padinya panen umur 110-120, bibit tanaman tembakau ini sudah siap untuk dipindahkan berselang setelah tanaman padinya dipanen. Coba jelaskan dulu ini ya, Mak. Ukuran bedeng. Jadi ukuran bedeng lebar 1 meter, panjang 8 meter. Jumlah bedeng sebanyak 4 bedeng yang diperkirakan untuk tanam luas berapa nanti lahannya? 3 hektar. Jadi 3 hektar. 3 hektar. Oke. Habiskan ini dulu, ikut ini. Jadi nanti Untuk jatah 1 itu akan menggunakan sungkup dari plastik UV. Dari plastik? Yang mana? Sungkupnya. Ya, plastik UV. Dari plastik UV. Ini plastiknya. Ini model plastiknya. Jadi dia tidak transparan, putih, tapi tembus cahaya sedikit. Kegunaan dari plastik UV ini menahan cahaya yang masuk tidak terlalu banyak dan menjaga kelembaban di dalam persemaian. Jadi persemaian karena dibuat pada musim hujan, kita lihat sistem drainasenya sudah dipersiapkan sebaik mungkin. Ini teknisnya sekitar berapa ketinggian persemaian ini? 30 cm, 40 cm? 25 cm. Kemudian diupayakan drainase ini memiliki ujung untuk pembuangan sehingga air tidak terlalu berlebihan di sekitaran persemaian. Untuk persemaian yang ini sudah disemai ya, yang 3 ini ya. Yang 3 ini sudah disemai. Nah, sekarang ini cara mereka melakukan persemaian. Itu sudah ada persemaiannya ya? Sudah ada bibitnya di dalam? Nah, bibitnya di dalam gembor situ ditaruh. Pokoknya nanti kalau masih air balik lagi.
Terus kecepatan sedikit Pak, nanti Pak. Kecepatan sedikit nih. Tarik. Nah, jadi dalam melakukan persemaian dengan metode gembor ini kita mengatur kecepatan kita. Itu kata Amarepa. Literasi langsung itu sumbernya. Yang melakukan persemaian ini Pak Badar. Dia spesialis penyuluh spesialis pertembakauan di Kecamatan Buir ini. Dan Masih ada sisa benih di dalam. kalau kita lihat dia cukup profesional untuk melakukan hal-hal demikian. Oh ya, dan lagi ini kalau kita lihat di kiri kanannya ada kayu-kayu bambu. Kayu-kayu bambu nanti digunakan untuk mengikat kertas plastik UV-nya. Jadi kalau kita lihat desainnya ini seperti keranda. Seperti keranda, dan nanti akan melindungi benih tembakau ini baik dari sinar matahari langsung maupun dari cekaman air hujan atau cekaman kelembaban yang terlalu tinggi. Diharapkan ini berapa lama nanti Amarepa persemaiannya ini muncul pecah-pecah? 4 hari kelihatan sudah ini. Pecah, 4 hari kelihatan. Karena ini sudah ada perlakuan benihnya, sudah ada perendaman sebelumnya Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu penonton yang berbahagia. Jadi nanti Cuman kita waspada. jika bapak-bapak ingin melakukan perbenihan ini, Standby airnya. kita Nggak bisa kita lali-lali. melakukan seed treatment terlebih dahulu. Apa seed treatmentnya Pak Amarepa? Pakai apa perlakuan benih tadi? Apanya? Redomil. Kita merendamnya menggunakan Ridomil. Ridomil itu apa tuh? Merek apa? Fungisida. Fungisida. Jadi fungisida sebanyak 1 sendok Ya, per 1 ember. gembor. Per 1 gembor 1 ember. Jadi benihnya itu tidak dikum semalam, dikum. Ini sudah 5 hari. 5 hari. Dikum itu artinya diperam Pak ya. Diperam selama 5 hari. Diperam pertama direndam terlebih dahulu ya. 24 jam. Direndam 1 hari 1 malam. Kemudian diperam menggunakan kain. Ya. Menggunakan kain basah. Kemudian dibiarkan tersimpan di mana setelah itu? Suhu lembab. Suhu lembab, berarti tidak terkena matahari. Di dalam ruangan lah. Ya. Selama di dalam lemari selama 5 hari. 5 hari. Menggunakan jari-jari. Mari kita berlari untuk RI. Jadi sekarang kita lihat ini dilakukan penutupan Nanti saya balik. menggunakan bahan organik sekam padi. Ini kegunaannya nanti supaya benihnya itu sehat-sehat walafiat ya. Sehat-sehat walafiat. Nanti bahan organik ini apa fungsinya bahan organik ini nanti Amarepa? Hah? Apa fungsinya sekam ini? Untuk menjaga kelembaban. Ya, jadi nanti sekam ini akan menyimpan air dalam jumlah yang sesuai untuk kebutuhan biji tembakau ini. Ini modifikasi dari Amarepa dan teman-temannya di kalangan pertembakauan ini. Sebelumnya pernah menggunakan apa, pasir? Enggak. Enggak pernah, hanya ini aja dari dulu. Ya. Ya, sudah berpuluh-puluh tahun ya menggunakan sekam ini. Luar pada biasa kalau kata orang-orang pertembakauan ini. Dan kalau kita lihat PPL ini cukup terampil dalam melakukan persemaian ini. Ini
Rencana ini kita mau usaha. Pak Badarudin, ini mitra kerja kami di BPP Buir. Masa kan kita kalah sama orang Pringge kan, orang Sumbawa mereka Pringge. Nah, kalau kita lihat bagaimana model kertas UV yang dipasang, itu tidak menutupi seluruhnya ya. Ya, kalau ini ya nggak bisa. Hanya segitu aja. Ya, Nggak ditambah lagi sebelah sampai tertutup sempurna ndak. biar masuk angin. Nah, ini. Jadi ini fungsinya hanya untuk menahan sinar matahari yang masuk. Supaya seperti wajahnya mak-mak kan, tidak terkena sinar ultraviolet. Jadi ini seperti masker lah gitu. Topeng. Ya, setelah kertas UV-nya ini dipasang, dipaskan, dicocokkan posisinya, kemudian diikat pada bambu-bambu yang kita lihat tadi, yang sudah terpancang seperti pancang-pancang sapi ini kalau kita lihat ya. Profil Pak Repa ini merupakan petani tembakau yang cukup sukses di desanya. Setiap tahun tidak pernah gagal dalam membudidayakan tembakau. Amin. Karena beliau bisa memprediksi akan seperti apa keadaan iklim kita saat tembakau ini tumbuh dan berkembang. Kemudian beliau mempersiapkan segala sesuatunya. Misalnya tembakau itu membutuhkan kelembaban yang sedang, tidak terlalu tinggi, maka beliau sudah mempersiapkan drainase. Karena di wilayah kami ini ada beberapa saat hujan itu terjadi selama 3 hari berturut-turut dan itu membahayakan. Dan beliau cukup pandai dalam hal itu. Kamu tadi kita ke pasar Pelengkong. Untung kok kan ngempok bibit man. Datang kita ke rata. Ya ini. Ku bongkar seperat tadi kita. Dan selain itu juga beliau sudah mempersiapkan ini bambu-bambu yang melengkung ini untuk kerandanya ini. Ini sudah jauh-jauh hari kalau kita lihat ini bambu ini warisan dari tahun lalu kayaknya bambu ini. Ini sudah cukup tua bambunya, tapi beliau kayaknya sudah paten dalam menguasai sumber daya mereka. Ya, setelah itu ditarik ke sana, ada mas-masnya yang menarik. Siapa namanya mas? Wardanu. Ini saya kalau nama Danu ini teringat sama sandiwara radio dulu ya, Arya Kamandanu. Saya suka sekali tokoh Arya Kamandanu dulu. Bukan yang punya sajak berdarah itu. Penyair berdarah itu. Penyair ini sajak berdarah. Ya, kemudian diikat, ditarik supaya ketat, kesannya ketat. Dan kalau terjadi apa? Angin dan sebagainya itu bisa diatasi. Oh ya Pak, Amarepa untuk ini Amarepa, kertas UV-nya beli di mana? Di Lombok. Beli di Lombok. Per meternya berapa Amarepa? 5.000 per meter untuk kertas UV ini, dikirim langsung dari Lombok. Dengan riang gembira dikirimnya supaya makunya juga tumbuh riang gembira. Kalau tembakau di bahasa Sumbawa ini maku ya. Maku. Jadi ini termasuk maku apa Marepa? Jarum. Masuk maku jarum kertas atau Ya, kertas. Oh, kertas. Karena di Sumbawa ini, di kecamatan kami ini dikenal ada 2 jenis tembakau yang ditanam oleh masyarakat. Dari segi kertas yang digunakan saat merokoknya. Jadi ada yang menggunakan daun lontar yang sudah kering, kemudian ditipiskan, diserut. Itu namanya tembakau jontal kalau di sini. Ya rasanya agak keras menurut mereka.
Kemudian ada yang kedua tembakau kertas, karena menggunakan kertas rokok yang kita beli itu untuk kita gulung rokok itu apa namanya? Untuk melintingnya kita menggunakan kertas sebagai bahan lintingannya. Kalau tembakau jontal itu menggunakan lontar. Jontal itu bahasa Sumbawa lontar ya. Lebar kertas ini 120 amat toh? 160 lebarnya, kemudian kita setengah lingkaran seperti ini. Ini sama dengan persemaian tanaman pada umumnya. Di saat terjadi hujan, saat hujan air tidak terlalu masuk ke dalam persemaian, dan di saat kering matahari tidak terlalu masuk. Ya, cukup solutif solusi yang diberikan oleh Amak Reva ini. Untuk tahu kertas ini pertamanya dari mana, Amak Reva? Dari petugas itu ya? Mana? Petugas Sadana dulu, bukan? Ya. Ya, jadi dulu ada petugas PT dari swasta membawa demprot ke sini untuk program tembakau Turki. Jadi karena menurut petani itu cukup bisa diterapkan dan mudah, mereka sampai sekarang masih menerapkannya. Pak Badar, ini sudah bisa ya di-clearkan ya, sudah dianggap clear ini ya. Clear, Pak. Clear. Sudah. Is complete. Ya, itu adalah gudang tembakau yang merupakan bantuan dari pemerintah melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jika musim panen tiba, maka petani akan beraktivitas di sekitar pergudangan ini, dan gudang ini merupakan tempat penyimpanan tembakau sebelum pembeli datang. Jadi mereka menjual itu dalam jumlah yang banyak sekaligus, satu gudang begitu, satu gudang. Dan gudang ini ada banyak di Kecamatan Buir ini. Gudang ini sekitar 10. Ada sekitar 10 gudang yang seperti ini, yang ukurannya juga kurang lebih seperti yang kita lihat ini. Setelah diikat pada pancang-pancang kayu bambu tadi itu, kemudian dilakukan pengikatan di atasnya supaya tidak diterbangkan oleh angin. Ini solutif juga kalau kita melihatnya. Boleh Mas Denny ya, Ran? Ya, Baden. Tapi kan Ya. teman-teman enggak mau nurut karena ini perlakuannya ini terlalu rumit. Ya. Ini kalau mengatur jarak tanam ini deh. Ada empat bedeng Jarak tanam ini. yang sudah dibuat Kalau misalnya 1 kali 10 persemaian. 10 di sini. 20 sini, 30 sini, 40 sini. Nah, ini 50, 50. Kita pakai mulsa tanaman ini. Jadi ukuran plastiknya juga. Sekarang pemasangan kedua. Sudah dipotong ini gede. Pemasangan kedua. Memang saya tahu memang harus duluan sekali. Oh, ini pelang-pelang ada. Baren kepelang, bare. Ya, sekarang Pak Badar mencoba menggunakan kertas UV ini di persemaian. Dia ini termasuk penyuluh yang sangat aktif ya dalam membantu petani
mengembangkan usaha-usaha, menemukan ide-ide baru, menyimpulkannya dengan teori-teori yang pernah dia pelajari sebelumnya. Dan kalau kita lihat kolaborasi petani dengan PPL ini cukup kuat kolaborasi mereka, karena sudah banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dipecahkan secara bersama-sama. Mas Danu nanam juga nanti? Iya, nanam. Nanam di sini juga persemiannya? Ini persemian bisnis kami ini, Pak. Itu air sumur cukup mantap. Ya. Untuk program persemaian ini, Amarepa sudah mempersiapkan sumur. Sumur ini bantuan juga ya? Ya, sumur ini bukan bantuan. Ini adalah sumur gali yang dibuat dengan cara digali dan ditaruh cincin. Nah, cincin ini sebanyak berapa kedalamannya nih Amarepa? 8 meter. 8 meter. Nanti kalau musim kemarau sudah berapa kedalamannya nih? Airnya, Ya, tinggi airnya sekitar 6. 6 meter itu berlangsung terus menerus 6 meter itu? Iya. Ya. Maksudnya 6 meter itu enggak ada air. Berarti tinggal 2 meter airnya? Tinggal 2 meter. Airnya tinggal 2 meter. Nanti kalau sudah musim kemarau puncak ya, peaknya musim kemarau itu airnya tinggal 2 meter. Berarti kasih bantuan yang 50 meter itu bisa kedalaman. Jadi nanti 45. kalau di sini kita Airnya. kasih bantuan yang 50 meter, Ya. nanggung kayaknya karena lahannya sedikit ya. Saya butuh lahan 10.000 hektar kalau Asik ih. Kalau Jokowi itu bercanda, Bapak-bapak. Kita ini Bos Kabit. jadi kalau kita lihat persemaian ini ditata sangat artistik ya, seni. Nyeni orangnya ini. terutama PPL-nya seni. PPL-nya. Senikan. PPL Ndet bani ya balabal mah PPL. Kanceut ai. di Buin Baru ini memang hebat. Mau tahu siapa PPL di Buin Baru? Saudara-saudara? Itu Mbak itu. Namanya Mbak Fitri Wahyuni. Beliau adalah PPL yang terangkat 2 tahun yang lalu, Mbak Yuni. 2 tahun yang lalu, sudah 2 tahun bersama-sama kita di BPP Buir ini. Beliau adalah spesialis pembibitan sebenarnya. Dan terutama hal-hal seperti ini beliau sudah tahu PPL-nya sudah orang pemuliaan. sumber-sumber genetik Gimana ndak jago? dia kuasai. Gimana ndak jago petaninya nyemai. Dan untuk mengikat ini kita selipkan batu di bawahnya. Nah, biasalah seperti kita memasang spray di rumah ya. Kita pasang tisu yang digulung-gulung kalau di spray. Kali ini kita pasang batu aja yang mudah didapat di sini. Enak Pak kalau videonya pendek-pendek nanti Bapak gabungin. Iya terserah, pokoknya ada dokumentasi. Jangan ndak ada dokumentasi. Nah, sekarang Pak Badar tuh menekankan dokumentasi. Ya. Sedangkan yang lain itu menekankan nasi. Yes. Ya, seperti ini pengikatan bagian atasnya, membuat aksesorisnya supaya tidak mudah lepas dihantam sama badai. Ini mulsanya ini sudah 200. Angin. Ya, harga mulsanya 200.000 Ya. ya. Untuk Lembar per Yang 4 ini. untuk 32 meter ini sudah disiapkan mulsa seharga 200.000. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kira-kira mau membuat persemaian seperti ini, investasi ya pesan. Jangan membuat persemaian lagi. investasi untuk ini sudah ini
Tinggal Sudah dipesan saja dipersiapkan. berapa Pesan maunya. aja. Tinggal pesan saja. Dan Pesan. untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mau Perawatan menanam ininya, Pak. tembakau yang Ya. kesulitan mendapatkan bibit tembakau yang berkualitas, ya Mari. silakan hubungi kami di 081355188618. Ya. Saya akan membelikannya di tempat Pak Amarepa ini. Saya akan memberikannya. Totang bahasanan penuh. Ya. Maklum kontraktor. Saya akan memberikannya ini. Berarti Nggak perlu dilipat di tempat dirimu. Nah, untuk pengerjaan yang kedua semakin cepat saudara-saudara. Tarik dikit deh. Sudah? Paskan saja di situ kalau begitu. Luar biasa. Kemarin panen tembakau dapat berapa hektar Pak Amarepa? Uangnya 400 juta. Enggak banyak, cuma dapat 104 juta. 104 juta. 104 juta untuk berapa hektar? Sekitaran 50-an. Untuk setengah hektar itu 104 juta. Dengan modal berapa keluar? Modal Enggak pernah rincian kita ini. kira-kira Ya, kira-kira sekitar berapa modalnya kemarin? 20-an lah. 20-an, luar biasa. Jadi ada analisa usaha tani yang kita ini itu sebanyak 5. Karena menggunakan modal 20 juta mendapatkan hasil 100 juta, jadi BC rasionya itu 5. Kalau lebih dari 1 itu sudah menguntungkan, ini sudah 5. Cukup menjanjikan kegiatan pertembakauan ini. Luar pada biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, luas tembakau yang ada di Kecamatan Buir ini sekitar kemarin itu sekitar 200 hektar nyampe ya. Iya, Pak. 220 hektar. Dan itu membawa dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan ekonomi masyarakat di sini. Karena BC rasio dari tembakau ini sangat tinggi, mencapai angka 5. Cabai mahal. Cabe, Selain itu di dalam tembakau ini mereka juga akan melakukan persemaian cabai setelah persemaian tembakau ini. Karena kebiasaan petani di sini melakukan 15. tumpang sari cabai lokal di dalam pertanaman tembakau. Jadi kalau 1 hektar tembakau itu secara normal untuk monokultur sekitar 20.000 sampai 22.000 pohon ya. Iya, betul, Pak. Tapi kalau sudah ditumpang sari dengan cabai, Ya, jadi tapi karena sistemnya tumpang gilir, ya cabainya ditanam belakangan, enggak secara bersamaan. Jadi nanti kalau tembakonya sudah dipanen secara perlahan, karena biasa di sini memanennya 8 sampai 12 kali tembakonya, ya di saat kanopinya sudah berkurang, mereka mulai menanam cabai. mulai manen, Pak. Panen, Pak. Manen apa? Cabai. Cabai Mulai. Berarti nanamnya bersamaan. bersamaan. Nanamnya bersamaan. Jarak tanam rapat dari seperti biasa. Oh iya. Maksudnya nih Pak sama-sama sih kecil. Cepat, Ya, cepat nih anu Pak. Apa bahasa Lombok cangkit? ya Pak Badar sudah batuk. Ini meja sedikit ini. Pindah tanam diperkirakan bulan berapa ini Pak? Pokoknya 30 hari setelah ini. Nah, Bulan kalau sekarang umur
Padinya itu Awal sekitar bulan 65, berarti sekitar 100 hari ke depan, 35 hari ke depan padinya sudah ini sudah panen. Maka ini akan dipindah tanam sekitar umur 30 sampai 40 hari bibitnya. Jadi ada berapa lokasi lahannya Pak Kamar, Pak Amarepa? Untuk saya Ya, 2 lokasi. ada 2 lokasi. Lokasi pertama berapa hektar? Yang lokasi sekitar 1 hektar ini wilayah mana nih Pak Ode? Bin baru 2. Yang ini Sumber 2. Demi Bukan Bun Baru di situ. Belakang ini. Batu Soan. Batu Soan. Batu Soan B. Kelompok Saling Beme di sini. Oh, di Saling Saling Beme Beme. situ. Di Saling Beme 1 hektar, setengah hektar. 1 hektar. Terus lokasi kedua di mana? Buin baru. Bin baru 2. Bun Baru 2 Panasir itu. Ya. Dekat bendungan itu yang kemarin dibikin itu. Ya. Berarti 1 hektar juga di sana. Kurang. Bagaimana dengan area Batu Soan? Setengah hektar. Judin di sana. Siapa? Sirojudin. Rajudin. Sudah 1,5 hektar dia persiapkan lahan, dan sementara persemaian ini dipersiapkan untuk 3 hektar. Jadi kemungkinan beliau akan melakukan ini negosiasi lagi untuk ekspansi lahan, perluasan lahan. Mungkin melakukan sewa atau semacam apa, nanti kita lihat ke depannya. Cuma beliau mempersiapkan bibit yang cukup banyak jumlahnya sekarang ini. Sekarang anak ada berapa Pak Kamal? 2. Mamanya berapa? 1. Ya, jadi anak 2 sekarang sudah SMP ya, sudah SMA. Sudah SMA. Jadi kehidupan Pak Kamal ini atau Amarepa ini ditopang oleh kegiatan pertanian. Yang salah satu dari kegiatan itu sangat menguntungkan adalah budidaya tembakau yang ditumpang sari, tumpang gilirkan dengan cabai rawit yang pedas itu. Dan biasa harga cabai ketika panen setelah tembakau ini harganya melonjak tinggi, dan itu membawa berkah lain dari budidaya yang dilakukan oleh petani tembakau di Kecamatan Buir ini. Bertolak balik dah tembakau. Pas ini harus Lupa saya tadi. Saya kira dia pergi ke sawah tadi, enggak saya aja. Itu anak itu. Danu ini Ya. Kan baru dia kan? petani baru dia. Iya. Danu ikut terus sama Amarepa ya. Amarepa ini petani sukses. Sawah tadi enggak saya sekali. Baru bagaimana orang tahun kemarin dia sudah mulai pakai teknologi nyiramnya. Nah, teknologi apa siram kemarin? Dia sudah pakai sprinkler segala macam di sana. Jadi Mas Danu ini merupakan salah satu milenial kita, petani milenial di Kecamatan Buir ini. Ia sudah menerapkan teknik-teknik yang terbaru digunakan dalam rangka efisiensi dan efektivitas perlakuan budidaya di lapangan. Ia sudah menggunakan teknologi sprinkle untuk lahannya sehingga itu lebih mudah dilakukan setiap harinya. Ya, luar biasa, kita apresiasi dulu untuk Mas Danu ini. Tepuk tangan dulu. Ya. Ade, tepuk tangan Ade. Oh, tepuk tangan. Orang petani milenial kita untuk pertembakuan itu ya Mas Danu. Jadi Mas Danu ini salah satu milenial kita yang sukses dalam pertembakauan. Ya, tampaknya ini sudah selesai mengenai persemaian kita. Banyak hal yang sudah kita kupas ya, Mas Pak ini Amarepa. Ada
kata-kata terakhir dulu sama Repa untuk penonton kita. Apa nih kata-kata terakhir? Hadap sini kata-kata terakhirnya. Apa nih kata-kata terakhir, Pak? Pokoknya maju terus, jangan mundur. Maju terus petani tembakau. Hadap jangan sini, mundur. hadap sini. Harga nomor 10. Yang penting berhasil. Maju terus, Maju pantang terus, mundur petani pantang tembakau. mundur, petani tembakau. Harga nomor 10. Nomor 10 yang Semoga penting berhasil. sukses dan berhasil Ya. Yang penting tanamannya. Ya, berhasil. Ya. aman dunia Aman. perjalanan. Kalau sudah bagus tembakau harga nomor 10. Harga bagus tembakau jelek kan susah. Oke, pemirsa sekalian, inilah tampilan persemaian tembakau kita. Kita lihat untuk yang terakhir kalinya. Karena saya tidak akan mengulang-ulang lagi membuat konten di sini, pemirsa. Nanya-nanya lagi. Jangan nanya-nanya lagi. Sepempeleng. Kalau mau nanya di komen itu ditanya. Ya, jangan lupa like dan subscribe supaya kita lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.